keluar, dan hari ini dia akan menjalankan tuntutan banding di PK. Abang, menurut abang seperti apa? Ya, melihat kasusnya Saka Tatal ini kasusnya kan sudah bergulir ya, artinya sudah selesai lah, peradilan dilakukan lah, putusan sudah diterima, bahkan tidak melakukan upaya hukum ya. Dan memang begitu kasus ini mencuat dan viral, akhirnya terpikirlah atau keinginannya Sakalnya untuk melakukan upaya hukum mencari keadilannya seperti itu. Ini kan fokusnya adalah bagaimana caranya supaya kasus ini bisa terang benderang siapa sih pembunuhnya Vina dan Eki ini sesungguhnya, kan itu kan poinnya. Makanya dengan hal ini mungkin saya lihat bahwa upaya yang dilakukan Saka Tatal itu sah-sah saja, ya kan. Di dalam undang-undang walaupun 180 hari dari putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau oleh kasasi, dia mengajukan upaya hukum, tentunya boleh sah-sah saja untuk bisa mengajukan PK. Dan ini pun sudah lama kan, sudah 8 tahun, ya kan? Sudah hampir selesai masa peradilannya, dia mau melakukan PK, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tinggal bagaimana ya, Mahkamah Agung bisa menerima ya PK tersebut berdasarkan novum yang disampaikan. Apabila novum atau alat bukti baru atau alat bukti petunjuk yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya ini menjadi poin penting juga nih buat pihak Mahkamah Agung bisa melihat nih, sebenarnya ada apa nih sebenarnya kemarin kan seperti itu. Kok kenapa baru kali ini, baru sekarang ini dia lakukan upaya yang namanya peninjauan kembali? Apakah kekhilafan hakim? Ya kan? Apa yang dilakukan kekhilafan hakim kan bisa dilihat dari material dan formilnya. Apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi tapi dipaksakan, kan itu nanti terlihat dari situ. Ya, kita nggak bisa melihat ranah daripada pihak Mahkamah Agung ya. Ini kan di kamar pidana tentunya. Pasti nanti Mahkamah Agung yang akan bisa memutuskan itu semua. Bang, bisa dikatakan tujuannya ini untuk mencari keadilan, bisa juga dikatakan seperti itu ya Bang? Ya, mencari keadilan. Tentunya seorang mencari keadilan itu dengan cara yang mungkin sampai detik ini kan tetap berupaya ya, berdasarkan bukti petunjuk, berdasarkan saksi, berdasarkan informasi-informasi yang berkembang. Tentunya informasi yang positif ya, tapi kan sekarang kan banyak informasi-informasi yang menyesatkan, banyak informasi atau netizen yang liar, yang tentunya membuat masalah yang sekarang ini kita lagi fokus mencari pembunuh sesungguhnya Vina dan mencari motif dan kronologis cerita yang sesungguhnya tentunya. Ini kan kita lagi fokus itu. Nah itulah, mohon agar netizen yang liar ataupun tidak bertanggung jawab dalam hal ini tolong disampingkan gitu. Karena sekarang ini adalah harus memberikan satu alat bukti dan petunjuk ataupun informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Dan saya yakin bahwa pihak kepolisian dalam hal ini sedang bekerja keras untuk melakukan goals atau bagaimana caranya kasus ini bisa disampaikan kepada masyarakat luas dan bisa dibuktikan kepada masyarakat siapakah pembunuh sesungguhnya. Ya tentunya karena ada suatu kejanggalan, ada suatu yang ketidakadilan yang diterima oleh para yang ditahan, dan dia melakukan upaya baik itu dia menampilkan atau menghadirkan saksi-saksi atau informasi-informasi, baik itu dia punya bukti-bukti yang cukup, saya rasa itu bisa disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Tapi dalam hal ini kalau memang sekarang ini semua yang datang untuk memberikan suatu kesaksian tetapi kesaksiannya tidak komprehensif, artinya tidak bisa didapatkan pertanggungjawabannya, nah ini kan tidak bisa dijadikan satu alat bukti yang cukup. Ini kan cuma katanya verbal dan banyak pelintiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting sekarang kita harus nyari saksi mahkota. Apa itu saksi mahkota?
saksi mahkota adalah saksi yang tahu sebenarnya dan punya alat bukti yang benar-benar cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah saksi mahkota. Dan sekarang ini lagi dicari mungkin dengan polisian yang supaya lagi bekerja untuk bisa mengembangkan dan memperjelas kasus ini sesungguhnya. Apakah kasus ini rekayasa atau kasus ini fakta? Dan kalau memang ini rekayasa, tentunya di sini ada yang namanya tim inisiator. Siapa inisiatornya? Dan siapa juga eksekutornya? Nah, kalau ada tim inisiator dan eksekutor, maka ini adalah pembunuhan berencana yang hukumannya nggak main-main, sampai hukuman mati. Maka dari itu, setelah tertangkap DPO 1 orang Teddy Setiawan, itu hukumannya nggak main-main. Itu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Nah, kalau dengan hukuman yang seberat itu, kalau dia tidak melakukan pembunuhan baik itu secara sendiri atau bersama-sama, tentunya dia harus punya bukti yang cukup kuat. Apa buktinya? Karena selain dia juga dituduh melakukan pembunuhan, kan dia dituduh melakukan pembunuhan, ditahan. Dengan DPO kan kemarin ditahan. Dan ini polisi mengantongi loh alat bukti yang cukup. Tak mungkin serta-merta dengan tidak adanya alat bukti cukup dia menahan. Apa sih bukti-bukti petunjuknya? Ya penyidik tentunya punya yang dikantongi. Nanti kan akan dilihat, baik itu dengan konferensi pers nanti setelah kasus ini. Makanya saya berharap Teddy Setiawan cepat-cepat, kalau memang polisi sudah melakukan SOP standar operation terhadap kasus penanganan kasus, tentunya cepat-cepat dilakukan peradilan, cepat dilimpahkan. Di persidangan nanti kan terlihat apakah dia benar sesungguhnya atau bukan. Kalau dalam proses penyidikan itu cuma alat buktinya cukup, dia jadi tersangka, terus di DPO, berdasarkan DPO dia bisa nangkep, bisa tahankan sudah cukup. Material formil sudah cukup, tandanya sudah cukup bisa diambil, limpahkanlah ke pengadilan. Nah, dia pengadilan yang mengadili bahwa nanti di peradilan itu dia bisa hadirkan saksi, alat bukti, dan kalau memang dia tidak terbukti, dia dibebaskan. Tandanya ada kesalahan di sini. Apa sih kesalahannya? Akan bisa dilakukan itu. Makanya cepat-cepat diadili kalau memang sudah cukup. Tapi kalau menurut abang sendiri nih perlu dibuatkan tim khusus gak sih bang? Artinya kan ini berita nasional nih, berita besar ya, yang nantinya mungkin di situ berisi dari perwakilan mungkin kepolisian, pengacara, mungkin akademisi, untuk melihat ini bahwa kasus ini agak transparan gitu bang, melihat seperti itu. Perlu nggak sih bang khusus, atau mungkin pihak kepolisian saja sudah cukup untuk menangani kasus ini bang? Ya, tentunya pihak kepolisian sekarang ini, khususnya Polda Jabar, itu sudah dibantu oleh Bareskrim Mabes Polri. Tentunya dengan alat scientific crime yang sudah canggih, dan bagaimana dia cara melidik dan menyidik dengan satu dengan alat bukti yang sudah ditentukan. Tentunya kita hargai dulu proses di kepolisian, karena kepolisian lah yang punya wewenang untuk mendalami kasus ini, menginvestigasi, akan menyimpulkan. Nah, alat-alat buktinya yang sudah dikumpulkan nanti akan dibidangkan nanti di pengadilan tentunya, kalau ini sudah cukup. Dan kalau memang belum cukup, tentunya pihak pengadilan akan mengembalikan berkasnya untuk ke-19. Tandanya ada belum cukup, ya. Tapi kan kita belum lihat nih setelah ditangkapnya Teddy Setiawan. Kita hargai dulu, polisi lagi mendalami, lagi mencari bukti baru. Nah, tolong dengan ini kan kita lihat nih, kalau di TikTok, di Instagram, baik itu di media sosial kan ini banyak sekali netizen yang juga memberikan statement yang kita membingungkan ya, orangnya dibilang katanya ada di Bandung, ada di mana, nah itu kan harus juga dipertanggungjawabkan. Nah ini juga nggak bisa serta-merta kita percaya 100%, tapi itu bukti petunjuk yang bisa kita dalami. Dimintalah bukti alat bukti yang cukupnya bisa
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apalagi kemarin kita dengar bahwa CCTV katanya sudah ada. Nah, coba alat bukti CCTV itulah yang dibuktikan juga. Nanti kan semua tuh terlihat, pelan-pelan itu terlihat karena ada kejadian dari Indomaret, dari tindakan terlalu liar dalam hal ini untuk memberikan suatu statement yang terlalu memberatkan dan pihak kepolisian ini karena pihak kepolisian